anak semuanya, terimalah salam dalam Dhamma, Namo Buddhaya. Apakah kalian tahu ciri-ciri orang yang memiliki kemunduran moralitas? Apakah kalian salah satunya? Kira-kira apa saja dampak yang akan kita dapatkan jika mengalami kemunduran moralitas? Lalu, apa manfaat yang akan kita dapatkan dari menjalankan moralitas pada kehidupan sehari-hari? Pada pembelajaran kali ini, kita akan mencari tahu dampak kemunduran moralitas dan manfaat yang akan kita dapatkan dari menjalankan moralitas dalam kehidupan sehari-hari. Sudah siap belajar? Mari kita mulai pembelajaran kali ini bersama saya, Ibu Felsi. Perhatikan gambar berikut ini. Pancasila Buddhis merupakan landasan awal dalam mempraktikkan moralitas pada kehidupan sehari-hari. Pancasila Buddhis bisa dikatakan sebagai pelindung dunia karena semua orang dapat mempraktikannya agar tercipta kehidupan yang damai dan bahagia. Perlu kalian ketahui bahwa sebab terdekat dalam melaksanakan Pancasila Buddhis di kehidupan sehari-hari adalah dengan memiliki rasa malu untuk melakukan perbuatan jahat atau disebut sebagai hiri, dan rasa takut akan akibat dari perbuatan jahat atau disebut sebagai otapa. Saat ini banyak sekali masyarakat yang mulai mengalami kemunduran moralitas dalam kelompok masyarakat. Contohnya, banyak terjadi pembunuhan, pencurian, pelecehan seksual, penipuan, dan penggunaan narkoba di kalangan remaja dan dewasa. Hal ini karena banyak warga masyarakat yang sudah tidak memiliki rasa malu untuk melanggar Pancasila Buddhis dan tidak takut akan akibat dari melanggar Pancasila Buddhis. Sebagai seorang pelajar Buddhis, perlu mengetahui ciri-ciri kemunduran moralitas yang terdapat dalam para Bawasutta sebagai bentuk refleksi diri. Apakah kalian tahu ciri-ciri orang yang mengalami kemunduran moralitas? Berikut ini ciri-cirinya. Kemunduran moralitas pertama yaitu dia yang senang berteman dengan orang jahat, tidak akan suka bergaul dengan orang baik, dan dia akan lebih mengikuti ajaran dari orang jahat. Kemunduran moralitas kedua yaitu dia suka tidur, cerewet, lamban, malas, dan mudah marah. Kemunduran moralitas ketiga, walaupun dia kaya, tetapi dia tidak pernah menyokong ayah ibunya yang sudah tua dan lemah. Kemunduran moralitas keempat yaitu dia suka menipu dan menyamar menjadi pendeta, biku, atau guru spiritual lainnya. Kemunduran moralitas kelima, walaupun dia memiliki harta kekayaan yang berlimpah, namun dia menikmati semua itu dengan sendiri. Kemunduran moralitas keenam yaitu dia menjadi sombong karena keturunan, kekayaan, dan lingkungannya, serta memandang rendah sanak keluarganya. Dan kemunduran moralitas ketujuh yaitu dia yang senang bermain perempuan, mabuk-mabukan, berjudi, dan menghambur-hamburkan apa yang dimilikinya. Kemunduran moralitas ke-8 yaitu dia yang tidak setia terhadap pasangannya dan selalu merasa cemburu berlebihan terhadap pasangannya.
Kemunduran moralitas kesembilan yaitu dia yang mempercayai dan memberikan kekuasaan pada wanita atau laki-laki yang suka mabuk-mabukan dan menghamburkan uang. Kemunduran moralitas terakhir adalah dia yang memiliki ambisi membara dan mengejar kekuasaan. Apakah kalian termasuk salah satu ciri-ciri kemunduran moralitas tersebut? Kalau iya, mari kita lihat apa saja bahaya dari orang-orang yang memiliki moralitas buruk. Berikut ini penjelasannya. Perlu kalian ketahui bahwa Buddha pernah bersabda dalam Mahaparinibbana Sutta kepada para utusan dari Pataligama mengenai 5 bahaya bagi seseorang yang memiliki moral buruk. Kira-kira apa saja bahaya bagi orang-orang yang bermoral buruk? Berikut ini bahayanya. Ini dia 5 bahaya dari orang yang memiliki moralitas buruk. Yang pertama, ia akan menderita kehilangan harta benda karena melalaikan tugas-tugasnya. Yang kedua, ia akan mendapatkan reputasi buruk karena moralitas yang buruk dan perbuatan buruk. Yang ketiga, ia akan merasa malu untuk bertemu dengan biku, keluarga, maupun pertapa. Yang keempat, ia akan meninggal dunia dalam keadaan kebingungan. Dan yang terakhir, pada saat kehancuran tubuh setelah kematian, ia akan terlahir kembali di alam penderitaan, keadaan yang tidak bahagia, alam terbawah, atau alam neraka. Buddha pernah berkata dalam Parabhava Sutta bahwa dia yang mencintai Dhamma akan maju, dia yang membenci Dhamma akan runtuh. Ini mengartikan bahwa faktor utama masyarakat mengalami kemunduran moralitas karena mereka jarang mendengarkan Dhamma sehingga mereka sulit untuk membedakan antara perbuatan baik maupun perbuatan tidak baik. Ini menyebabkan masyarakat menjadi kurang bijaksana dalam berpikir, bertindak, dan berucap. Sehingga terciptalah kehidupan yang kurang harmonis dan timbulnya perpecahan dalam kelompok masyarakat dan berbangsa. Pelaksanaan Pancasila Buddhis dalam kehidupan sehari-hari bertujuan untuk melatih kesadaran dan kewaspadaan kita terhadap segala hal yang dapat memperlemah pengendalian diri. Dalam Mahaparinibbana Sutta, Buddha menjelaskan manfaat yang akan didapatkan bagi orang yang mempraktikkan Pancasila Buddhis secara tekun dan konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira apa saja manfaat yang akan diperoleh jika kita menjalankan moralitas dalam kehidupan sehari-hari? Berikut ini manfaatnya. Ini dia 5 manfaat yang akan didapatkan oleh orang yang melaksanakan Pancasila Buddhis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ia akan memperoleh keuntungan dan kekayaan. Yang kedua, ia akan memperoleh reputasi baik karena moralitas yang baik serta perbuatan yang baik. Yang ketiga, ia akan percaya diri dan penuh keyakinan jika ia mendatangi kelompok masyarakat apapun yang ia kunjungi. Yang keempat, ia meninggal dunia dengan tenang dan tidak bingung. Dan terakhir, setelah meninggal dunia, saat hancurnya jasmani, ia akan lahir kembali di alam yang baik, yaitu di surga. Berdasarkan penjelasan materi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kita harus bersyukur terlahir sebagai manusia. Hal ini karena kita masih diberikan kesempatan untuk menanam kebajikan dengan cara mendengarkan ceramah Dhamma serta menerapkan ajaran Buddha dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kita dapat mengontrol perbuatan kita dengan cara mempraktikkan Pancasila Buddhis dalam kehidupan sehari-hari.
Maka dari itu, mari kita bersyukur terlahir di alam manusia dengan cara selalu berbuat baik kepada semua makhluk hidup agar kedamaian selalu tercipta di masyarakat. Nah, apakah kalian sudah memahami penjelasan tentang dampak kemunduran moralitas dan manfaat menjalankan moralitas dalam kehidupan sehari-hari? Jika belum, silakan baca materi kembali dan menonton ulang video ini. Setelah itu, kerjakan aktivitas latihan soal dan penilaian. Jika sudah selesai, silakan lanjutkan membaca dan menonton video berikutnya tentang Hari Raya Agama Buddha. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan mengucapkan Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.